apa kabar? Selamat datang di channel JJ Yeni. Hari ini saya tidak membahas tentang ikan koi, tetapi yang akan saya bahas adalah penghasilan saya selama menjadi konten kreator atau YouTuber di dunia perkoian. Video ini saya buat bukan saya ingin pamer atau menyombongkan diri dengan penghasilan, tetapi saya hanya berbagi pengalaman, khususnya buat para pemula, YouTuber pemula yang ingin membuat konten tentang apa aja. Pokoknya buat YouTuber pemula yang akan memulai membuat video di YouTube. Untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, YouTube itu memberi persyaratan bagi konten kreator seperti kita. Persyaratannya apa? 1. Harus 1000 subscriber. Yang kedua, 4000 jam tayang. Wow, kayaknya kalau kita membayangkan itu udah susah ya untuk 1000 subscriber. Apalagi untuk 4000 jam tayang. 4000 jam tayang itu kalau kita hitung dengan hari, itu bisa berbulan-bulan HP kita menonton video sendiri tanpa berhenti. Oke, saya cerita awalnya saya membuat video di YouTube. Pertama-tama saya hanya ingin berbagi pengalaman tentang merawat ikan koi, tentang kolamnya, tentang merawat ikannya. Yang ternyata video saya itu mendapat respon yang positif. Banyak orang yang suka dengan video saya. Meskipun cara pembawaan saya ini ada yang komentar tuh dulu, katanya logatnya medok, ada yang bilang kaku. Tapi tidak apa-apa, saya ingin menjadi diri saya sendiri. Jadi buat para YouTuber pemula, jadilah diri sendiri. Cara ngomongnya, cara pembawaannya, yang penting kita tidak merugikan orang lain. Oke, saya akan buka-bukaan penghasilan saya di YouTube. Mungkin cara pembahasan saya tidak seperti YouTuber lain yang membahas tentang gaji mereka. Saya hanya ingin menunjukkan dengan simpel. Yang pertama, buat konten kreator, Anda harus punya aplikasi yang namanya YouTube Studio. Jadi di sini kita masuk ke dashboard. Di situ kita sudah bisa melihat berapa subscriber kita, berapa waktu tonton menit kita, penayangan, perubahan subscriber, sampai komen atau video-video kita bisa kita lihat di situ. Jika kita ingin melihat berapa sih gaji kita, ini akan saya buka. Kita masuk di sini, ada tulisan lihat lainnya. Kita klik ya, lihat lainnya. Nah, di situ ada ringkasan, pendapatan, penemuan, terus ada namanya penonton. Kalau kita geser ada penonton, konten interaktif, sama playlist. Cuman kita tidak membahas yang lainnya. Yang kita bahas hari ini adalah pendapatan. Kita masuk ke pendapatan. Kita klik. Setelah kita masuk ke pendapatan, di situ ada estimasi pendapatan Anda, estimasi pemutaran video yang dimonetisasi, transaksi, sama jenis iklan. Kita masuk ke estimasi pendapatan Anda. Nah, kita lihat di situ. Itu ada tulisan 28 hari terakhir dari 4 minggu. Sebelum kita lihat berapa sih gaji saya ingatkan kembali, ini bukan video untuk pamer penghasilan. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya selama membuat video di YouTube. Di situ ada nominal 362,64. Itu US dollar. Jadi gaji kita itu dalam bentuk dolar Amerika. Di thumbnail saya, gaji YouTuber pemula 2020 75 juta. Oke, kita perlihatkan. Kita masuk ke sini. Di situ ada tulisan penghasilan selama ini. Kita masuk di penghasilan selama ini. Kita klik. Nah, di situ muncul penghasilan saya selama saya membuat konten di YouTube itu 5.415,25
US dollar. Kalau 5.000 itu kalau uang rupiah kecil ya, tapi kalau kita kalikan dengan dolar, apalagi gaji kita itu dolar Amerika, kita kalikan sekarang, kita kalikan dengan dolar Amerika. Saya kepingin tahu juga berapa sih kira-kira penghasilannya. Kita tulis di sini 5.415, komanya nggak usah kita hitung ya. Kita kalikan, jangan 15.000 deh, 14.000 aja. Kita kalikan 14.000. Kita kalikan 14.000. Nah, di sini muncul nominal 75.810.000. Nih. Ini kalau kita kalikan dengan kurs dolar 14.000. Wow. Ternyata selama saya membuat YouTube, pendapatan saya lebih dari 75 juta. Tetapi teman-teman, dalam hal ini kita mendapatkan gaji itu tiap bulan. Jadi tiap bulannya itu nggak pasti. Kadang-kadang 3 juta, ada 4 juta. Kalau kita lebih giat untuk membuat video, yang tentunya penghasilan kita akan lebih banyak. Bagaimana sih caranya mendapat uang dari YouTube? Yang pastinya kalian harus membuat video diupload ke YouTube. Itu. Yang kedua, harus memenuhi persyaratan dari YouTube. Persyaratan sekarang 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Yang ketiga, kita dapat iklan. Jadi video-video kita itu ada iklannya. Pengalaman saya dulu, saya nonton video saya sendiri, tak liatin sendiri, udah ada iklannya. Wow, itu saya sangat senang sekali. Wah, ternyata saya dapat uang ini dari YouTube ini. Ternyata nyampe rumah saya bahas sama istri saya belum dapat uang. Di sana ada nominal, kalau nggak salah pertama itu berapa? 200 berapa dolar itu. Tetapi saya tidak bisa mencairkan uang itu. Bagaimana caranya? Ternyata ada persyaratan lagi dari YouTube. Persyaratannya ini dia. Kita harus mendapatkan ini, saya agak maju ya. Jadi persyaratannya itu kita harus dapat surat dari Google AdSense. Ini saya gimana caranya mendapatkan surat dari Google? Itu saya browsing lagi, saya nonton video-video di YouTube. Bagaimana sih caranya? Ternyata udah ketemu, kita daftarkan. Kita masuk ke aplikasi Google AdSense, kita daftar di situ. Saya request itu kira-kira 2 kali. 2 kali saya request PIN ini, tetapi PIN surat ini tidak datang. Akhirnya saya request lagi. Ternyata ini surat tidak nyampe di rumah, karena waktu itu saya di Bali. Akhirnya saya minta bantuan sama keluarga saya, tak suruh ngecek di kantor pos. Nah, ternyata ini surat sudah berada di sana. Surat ini tidak ada resinya, hanya surat biasa. Setelah saya dapat surat Google ini, saya buka, di dalamnya itu ada nomor PIN. Nah, di sini ada nomor PIN. Setelah itu saya masukkan di Google AdSense. Setelah itu ada lagi cara penerimaan. Cara penerimaannya gimana? Misalkan kalau nabungnya di BRI bisa lewat BRI, kalau di BCA bisa lewat BCA. Silakan, bisa banyak kok yang membahas tentang itu, silakan dicek sendiri di YouTube, banyak kok. Oke, seperti itulah sekedar berbagi pengalaman dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, saya tidak memamerkan penghasilan saya. Video ini saya buat hanya untuk berbagi pengalaman selama saya menjadi seorang konten kreator. Pesan dari saya buat YouTuber pemula atau kalian yang ingin membuat konten di YouTube, teruslah bersemangat. Buatlah video sendiri. Jadi benar-benar ide itu dari kita. Kalau ide dari kita, insya Allah akan aman. Asalkan tidak mencomot atau mengambil video orang lalu kita upload. Takutnya nanti ada masalah di kemudian hari. Oke.
Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.